Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Kita lanjutkan lagi apa yang sudah kita baca dari ringkasan sifat salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ditulis oleh Al-Imam Al-Muhaddis Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Kita memasuki pada bagian yang kelima tentang al-qiraah, tentang bacaan di dalam salat. Kita baca apa yang ditulis oleh beliau. Qala al-muallif rahimahullah, al-qiraah yaitu bacaan di dalam salat. Poin yang ke-46, beliau berkata, summa yasta'idzu billahi ta'ala wujuban wa ya'samu bitarkihi. Kemudian kata beliau, setelah kemarin kita membahas tentang takbiratul ihram, sebelumnya adalah niat takbiratul ihram dan juga membaca doa istiftah. Summa yasta'idzu billahi ta'ala. Kemudian kata beliau, seseorang dia beristiazah, membaca a'udzubillah wujuban, dan ini hukumnya wajib menurut beliau. Wa ya'samu bitarkihi, dan berdosa kalau meninggalkannya. Jadi ini pendapat yang diambil oleh beliau, bahwasanya beristiazah sebelum membaca Al-Fatihah. Beristiazah itu apa? Membaca a'udzubillah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, atau isti'adzah yang lainnya. Menurut beliau hukumnya adalah wajib, ya. Karena beliau berandaskan ayat, keumuman ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Apabila engkau membaca Al-Qur'an, maka beristi'adzahlah, berlindunglah kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan asal hukum perintah adalah wajib, ya. Selama tidak ada yang memalingkan kewajiban tersebut dari asal hukum perintah tadi, ya. Jadi beliau memandang keumuman ayat ini, ya, setiap kita mau membaca Al-Qur'an, baik ketika sholat atau di luar sholat, maka wajib beristi'adzah, ya. Wajib beristi'adzah. Ini pendapat yang beliau ambil, ya. Dan mayoritas ulama, jumhur ulama mengatakan isti'adzah hukumnya sunnah, sunnah muakkadah, ya. Jadi kebanyakan para ulama mengatakan isti'adzah tidak wajib. Isti'adzah adalah sunnah yang sangat ditekankan. Mana dalil jumhur ulama? Jumhur ulama berdalil dengan hadis yang menjadi hadis utama dalam perkara salat, yaitu hadis yang disebut dengan hadis masyhur yang disebut dengan hadis al-musi salatuhu, al-musi'u salatahu, ya. Hadis tentang orang yang buruk salatnya.
yang Nabi suruh mengulang-ulang, ya. Dia sholatnya tidak tumakninah, lalu kata Nabi, "Sholli fa innaka lam tusalli." Kamu sholat lagi karena kamu tadi tidak sholat. Dia sholat lagi, Nabi suruh lagi, "Sholli fa innaka lam tusalli." Sholat lagi, kamu tadi tidak sholat. Dia sholat lagi, Nabi lagi perintahkan, "Sholli fa innaka lam tusalli." Sholat lagi karena kamu tadi tidak sholat. Lalu dia mengatakan, saya tidak bisa sebagus apa yang sudah saya lakukan. Maka Nabi menerangkan tentang sholat. Apabila engkau ruku, bertakbirlah, menghadaplah ke kiblat, bertakbirlah. Faqra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Apabila engkau ruku, maka tumakninahlah dalam ruku. Apabila engkau sujud, maka tumakninahlah dalam sujud sampai akhir hadis. Ya. Nah, di dalam hadis ini Nabi SAW tidak perintahkan orang ini untuk beristi'adzah. Nabi langsung perintahkan apa? Apabila engkau sudah bertakbir, faqra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Maka bacalah apa yang ada pada kamu dari Al-Quran. Maksudnya minimal Al-Fatihah. Ya. Dan Nabi tidak memerintahkan untuk beristi'adzah. Kalau isti'adzah itu wajib, tidak mungkin Nabi meninggalkan perintah tersebut. Karena orang ini kalau dia mengamalkan apa yang dikatakan oleh Nabi, berarti ada yang ketinggalan perkara yang wajib. Dan dia masih berdosa berarti. Ya. Dan tentunya apa yang disampaikan oleh Nabi itu sudah lengkap. Ya. Rukun dan wajibnya. Sehingga kata para ulama, hadis ini memalingkan kewajiban beristi'adzah menjadi sunnah. Memang asal hukum perintah adalah wajib. Tapi karena Nabi tidak perintahkan, berarti perintah tersebut hanya anjuran saja. Bukan perintah yang hukumnya wajib. Tapi anjuran yang sangat ditekankan. Jadi isti'adzah menurut Syekh Al-Albani adalah hukumnya wajib. Menurut kebanyakan para ulama, jumhur ulama, hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Dan isti'adzah, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, kata beliau isti'adzah itu hanya di rakaat pertama saja. Di rakaat pertama saja sebelum kita membaca Al-Fatihah. Karena rakaat kedua, rakaat ketiga, dan rakaat keempat, rakaat setelahnya itu sudah menjadi satu paket dalam membaca Al-Quran. Dalam satu sholat. Jadi dia tidak perlu lagi melakukan isti'adzah pada bacaan-bacaan berikutnya, walaupun yang dibaca juga Al-Fatihah dan ayat-ayat dari ayat Al-Quran. Jadi kata beliau, cukup membaca isti'adzah di rakaat pertama ketika ingin memulai membaca Al-Fatihah. Wa sunnatu ay yaqula taratan a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi wa nafsuhuna asy-syi'rul madmum. Dan disunahkan seseorang membaca, kadang-kadang dia membaca lafaz a'udzubillahnya, lafaz isti'adzahnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk, dari hamzihi, bisikan yang membuat seseorang itu gila, membuat seseorang kesurupan, wa nafthihi, bisikan yang membuat orang sombong, wa nafsihi, dan wa nafsu di sini kata beliau asy-syi'rul mazmum, itu syair-syair, bisikan-bisikan setan yang kata-kata yang buruk, kata-kata atau syair-syair yang tercela, yang buruk, yang membuat sholat seseorang tidak khusyuk. Nah, ini diantara lafaz isti'adzah. Wa taratan yaqul, dan kadang dia juga membaca a'udzu billahi samii'il alimi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah
yang maha mendengar dan maha mengetahui dari setan yang terkutuk. Ya. Ada beberapa lafaz isti'adzah. Ya. Ada juga a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, cukup seperti itu. Ya, ini yang sering kita dengar. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Jadi ada 3 di sini ya. Kalau di sini ada 2 saja. Tapi kalau di sini ada 3. Ya. Summa yaqul sirran fil jahriyah wa sirriyah bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kemudian dia membaca secara sir, ya. Dia membaca secara sir pada sholat jahriyah dan pada sholat sirriyah. Ya. Apa yang dia baca secara sir? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dia membaca isti'adzah. Isti'adzah tadi dibaca sir. Ya. Baca sir itu apa? As-sir itu bacaan yang hanya terdengar oleh diri kita sendiri. Hanya terdengar oleh diri kita sendiri. Adapun jahar itu bacaan yang didengar oleh orang lain. Jadi itu batasan, ya. Sir dan jahar. Ya. Di sini dijelaskan, ya. Di buku Syarah Sifat Salat Nabi. Ya. Batasannya sir dan jahar apa? Sir itu paling kencang. Kita mendengar apa yang kita baca. Itu sir. Adapun jahar itu adalah bacaan kita didengar oleh orang lain. Nah, isti'adzah dan bismillah itu kata beliau dibaca apa? Sir, ya. Secara sir. Didengar oleh diri kita saja. Ya. Dan memang ikhtilaf para ulama ya tentang bismillah, apakah dibaca sir atau jahar. Ya. Ulama Syafi'iyah ya, mengatakan bismillah dibaca jahar. Ya. Bismillah dibaca jahar. Ya. Dan selain Syafi'iyah, jumhur ulama mengatakan dibaca sir. Ya. Dibaca sir. Ya. Ikhtilaf para ulama. Ya. Dan di syarah ini ulun baca, ya, kita boleh dua-duanya. Ya. Boleh membaca sir, boleh membaca jahar. Ya. Karena hadisnya memang dua-duanya sama-sama kuat. Ya. Sama-sama kuat. Tapi ya, kata beliau di sini lebih banyak sir daripada jahar. Kita memang amalkan dua-duanya. Tapi kita lebih banyak mengamalkan yang sir. Ya. Bismillah tadi. Ya. Bismillah tadi lebih banyak. Kalau kita ngamalin dua-duanya, lebih banyak kita mengamalkan sir daripada jahar. Tidak selalu jahar dan tidak selalu sir, tapi lebih banyak kita sir tadi. Ya. Dengan lirih, suara lirih. Jahar itu dengan suara keras. Ya. Tidak juga terlalu keras, tapi suara yang terdengar oleh orang lain. Ya. Nah, bacaan sholat itu tidak sah kalau mulut kita tidak bergerak. Ya. Jadi kadang ya, sebagian orang bacaan sholatnya mulutnya tidak bergerak. Ya. Jadi dia Allahu Akbar, diam aja. Bibirnya tidak bergerak. Dia kira baca lirih itu baca di dalam hati. Tidak ya. Baca lirih itu para ulama ikhtilaf tentang apakah didengar oleh telinga sendiri atau tidak. Adapun menggerakkan mulut, bibir itu harus. Sebuah keharusan, sebuah kewajiban kalau yang namanya membaca itu menggerakkan bibir. Ya.
menggerakkan bibir, ya, mulut, ya. Maka tidak sah, ya. Tidak sah sholat seseorang kalau bibirnya tidak bergerak. Bahkan sebagian ulama mengatakan tidak sah kalau tidak terdengar oleh dirinya sendiri. Walaupun ada yang mengatakan enggak, cukup, sebagian ulama mengatakan cukup bibirnya bergerak. Walaupun dia tidak dengar apa yang dia baca. Jadi tadi ikhtilafnya apa? Ikhtilafnya ada pada harus didengar sendiri atau tidak. Ya. Tapi bergerak, bibir bergerak sebuah kewajiban. Sebuah keharusan kalau yang namanya bacaan itu bibirnya bergerak. Tapi ada yang lebih daripada itu, harus didengar oleh telinganya sendiri. Dan maksud didengar oleh telinga sendiri ini maksudnya adalah ya ketika baca dengan keadaan yang bukan tidak ada gangguan suara dari luar, ya, dari luar dirinya, ya. Ya, ketika sendirian di rumah, ya, tidak ada suara kipas angin, tidak ada suara mesin. Nah, itu kita membaca sehalus-halus suara kita terdengar oleh apa? Telinga kita. Itulah yang kadar bacaan yang terdengar oleh telinga. Adapun kalau di sebuah ruangan ada bunyi kipas angin, ada bunyi mesin, ada imam yang membaca, ya, atau ada orang baca Quran di belakang, di samping, ya, maka tidak masalah kita tidak mendengar apa yang kita baca, karena sudah tercampur dengan apa? Suara bukan dari suara kita, ya. Jadi maksud minimal yang kata para ulama apa? Dia mendengar bacaannya sendiri adalah memang dia mendengar bacaannya ketika dia sendiri, ya. Sendiri dan di tempat dia itu tidak ada suara yang lebih keras, ya, yang mengganggu pendengarannya. Jadi begini, ya. Minimal sekali yang mendengar itu maksudnya adalah mulut ini mengeluarkan hurufnya. Mulut ini apa? Mengeluarkan hurufnya. Al-Fatihah karena harus dibaca dari Bismillah sampai waladhdallin, berarti dari bi-nya itu sampai nun mati itu harus keluar hurufnya dari mulut. Walaupun tidak terdengar karena apa? Suara kipas angin, suara mesin dan lain-lain. Atau sholat di masjid di pinggir jalan, banyak truk yang lewat, mobil. Yang penting apa? Hurufnya keluar. Seperti orang berbisik lah. Seperti apa? Orang berbisik. Berbisik itu kan kalau nggak di samping telinga nggak kedengeran. Nah, itu minimal sekali bacaan sholat. Maka salah kalau orang yang beranggapan bacaan sholat itu harus didengar oleh telinga sendiri, sehingga dia harus mendengar betul-betul. Walaupun lagi apa di tempat yang ribut, banyak suara kipas angin, suara macam. Nah, ini yang salah, ya. Dia mengeraskan bacaannya untuk agar dia mendengar apa yang dia baca. Akhirnya apa? Mengganggu orang lain, ya. Akhirnya mengganggu orang lain, ya. Ini salah, ya. Jadi kadar sir itu adalah pertama, mulutnya harus bergerak dan huruf yang dia baca itu betul-betul keluar dari mulutnya, ya. Bismillah, ya. Nah, kayak gini kan tidak terlalu terdengar sebenarnya, tapi hurufnya keluar dari mulut, ya. Ya. Kalau didekatkan baru keluar apa? Kedengaran kan di mic, ya. Kalau tidak terlalu terdengar di telinga, ya, tapi hurufnya keluar, ya. Hurufnya apa? Keluar, ya. Seperti itu, ya. Jadi
kita ulangi lagi. Bacaan sholat, bacaan apa saja, apalagi yang rukun, ya, harus dibaca. Dan dibaca itu dengan apa? Menggerakkan mulut dan mengeluarkan huruf dari mulut tersebut. Karena yang rukun tidak boleh salah, bacaan rukun itu tidak boleh salah, ya. Al-Fatihah rukun, tahiyat akhir rukun, dari takbir, ya. Takbiratul ihram rukun, Al-Fatihah rukun, tahiyat akhir rukun, tasyahud akhir rukun, tahiyat akhir, tasyahud akhir sama salam rukun. Maka 4 bacaan ini harus betul-betul dibaca, ya. Tidak boleh orang Allahu Akbarnya aja dibaca, tapi setelah itu mulutnya tidak bergerak. Sholat zuhur asar misalnya, ya. Assalamualaikum begitu juga. Ya. Dia kira apa? Dia kira baca lirih, baca sir itu di dalam hati. Bacaan dalam hati itu bukan bacaan, ya. Itu bukan bacaan, ya. Yang namanya membaca, menggerakkan mulut dan mengeluarkan huruf, ya, dari mulut kita, ya. Begitu, ya. Nanti kalau ada yang masih belum paham, ya, ditanyakan, ya. Takutnya salah paham. Terus qiraatul Fatihah, ya. Poin yang ke-50. Summa yaqra'u suratal Fatihah bitamamiha wal basmalatu minha wa hiya ruknun. La tasihhu salatu illa biha, fayajibu 'alal a'ajim hifdhuha. Kemudian dia membaca surah Al-Fatihah dengan sempurna. Dan bismillah termasuk Al-Fatihah. Karena memang ikhtilaf para ulama, ya. Makanya beliau pisah di sini, ini mengisyaratkan ada ikhtilaf para ulama, ya. Ikhtilaf para ulama apakah bismillah termasuk Al-Fatihah atau tidak. Dan pendapat yang lebih kuat adalah bismillah termasuk Al-Fatihah dan itu ayat yang pertama, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan makanya kata beliau, dan itu rukun. Membaca Al-Fatihah dari bismillah itu adalah rukun. Berarti kalau rukun apa? Tidak boleh ditinggalkan, baik sengaja atau lupa, dan dibacanya harus dengan benar. Yang namanya rukun harus benar, ya. Makanya harus belajar, ya. Harus belajar. Seseorang itu harus belajar gerakan dan bacaan sholat minimal yang rukun-rukun. Karena untuk keabsahan sholatnya. Kalau dia tidak belajar, padahal mampu belajar, nah nanti bisa jadi Allah Ta'ala tidak berikan uzur, ya. Karena dia bisa belajar, namun tidak mau belajar. Dan belajar Al-Fatihah itu tidak susah, ya. Dengan kita sedikit-sedikit, ya, mendengar, melatih, ya, atau distorkan kepada dibaca di depan ustadz, ya. Dibaca di depan santri yang dia belajar kepada ustadznya, ya. Minimal Al-Fatihah itu dibaca tidak merubah makna, ya. Minimal bacaan Al-Fatihah kita apa? Bacaan yang tidak merubah makna, ya. Tasydidnya tidak hilang, hurufnya tidak berubah, ya. Jadi misalnya baca Bismillahirrahmanirrahim, nah itu jelas hurufnya berbeda, ya. Karena dia pakai ha semua, ya. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Seharusnya Bismillahirrahmanirrahim, ya, pakai ha. Jadi minimal bacaan ini apa? Dia tidak merubah makna. Tasdidnya pun tidak hilang. Ain ya ain. Walaupun ainnya tidak terlalu mantap, tapi dapat ainnya. Tidak merubah makna.
Itu minimal sekali bacaan sholat kita. Ya. Maka tidak sah kata beliau sholat seseorang kecuali dengan membaca Al-Fatihah. Fayajibu 'alal 'ajim hifdhuha, maka wajib atas orang yang bukan orang Arab, karena memang orang Arab lebih gampang ya, karena huruf mereka, huruf yang keluar dari mulut mereka. Makanya beliau tegaskan di sini wajib walaupun bukan orang Arab menghafalnya, menghafal Al-Fatihah. Jadi hafalan minimal kita Al-Quran itu Al-Fatihah. Semua kaum muslimin itu wajib menghafal bagian dari Al-Quran. Dan bagian yang dari Al-Quran yang wajib dihafal oleh setiap orang muslim adalah Al-Fatihah. Jadi kalau ada yang bertanya, apakah seorang muslim wajib menghafal Al-Quran? Wajib pada surah Al-Fatihah. Selain Al-Fatihah, sunnah untuk dihafal ya. Tapi minimal seorang muslim dihafal satu surah dari Al-Quran, yaitu surah Al-Fatihah ya. Dan wajib dia belajar dan berusaha untuk membacanya dengan benar ya. Tapi kalau di masa dia masih belajar, masih salah-salah, maka Allah Ta'ala masih memberikan uzur ya. Tapi kalau dia tidak belajar, ya, padahal ada waktu belajar, ada gurunya yang mengajarkan, ada alatnya juga untuk belajar. Sekarang banyak di YouTube, ya. Kalau kita belajar tahsin, ya. Banyak juga yang membuka tahsin online, ya. Maka bisa kita ikuti, ya. Minimal apa? Al-Fatihah tadi, minimal Al-Fatihah. Faman lam yastati' ajza'ahu ayyaqul subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Dan siapa yang tidak mampu untuk membaca Al-Fatihah, maka cukup dia membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Ya. Jadi zikir ya. Kalau dia tidak mampu membaca Al-Fatihah, misalnya orang baru masuk Islam, ya, dia belum hafal Al-Fatihah, maka apa bacaan sholatnya? Baca apa yang dia tahu saja. Baca apa yang dia tahu saja. Zikir apa yang dihafal, atau sebentar dia menghafali zikir subhanallah, baca itu saja. Minimal ada yang dia baca ketika sholat. Jadi siapa yang tidak mampu membaca Al-Fatihah karena tidak hafal atau karena lupa, saking ikunnya sudah, tapi mau sholat aja tapi bacaan Al-Fatihahnya lupa, ya. Maka ketika sholat dia lupa Al-Fatihah, baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa sunnatu fi qiraatiha ayuqatti'aha ayatan yaqifu ala kulli ra'si ayah. Dan sunnahnya dalam membaca Al-Fatihah, bagaimana sunnahnya? Dia memotong seayat-seayat. Dia berhenti pada setiap ujung ayat. Fayaqul, maka dia membaca Bismillahirrahmanirrahim. Summa yaqif, kemudian dia berhenti. Summa yaqul, kemudian dia teruskan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian dia berhenti. Kemudian dia baca lagi Ar-Rahmanir Rahim. Berhenti lagi. Kemudian dia baca lagi Maliki Yaumiddin wa hakada ila akhirha. Dan itu sampai akhirnya. Ini yang sunnah ya. Ini yang apa? Sunnah. Bahwasanya bacaan sholat itu seayat-seayat ya. Tapi boleh nggak digabung? Boleh ya. Tadi apa hukumnya? Sunnah. Berarti apa? Boleh digabung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim.
Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Dia gabung boleh. Tapi yang lebih afdal, yang sunnahnya adalah dia potong seayat-seayat. Biasanya digabung ini apa? Karena sholatnya ayatnya mungkin yang mau dibaca panjang, atau jamaahnya banyak dan sholatnya lama, ya. Seperti sholat tarawih, ya. Biasa imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi, mereka bacanya cepat untuk meringankan sholat, ya. Meringankan sholat karena mereka baca ayatnya banyak, ya. Kadang sehalaman lebih, ya. Mereka punya target 1 bulan menghatamkan Al-Quran pada sholat tarawih, ya. Sehingga untuk meringankan sholat karena makmum ini bermacam-macam, ada yang sakit, ada yang tua, maka dilihat itu, maka bacanya secara cepat, ya. Maka digabung ayat-ayatnya dan itu tidak mengapa. Wahakadha kanat qira'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluha, dan beginilah bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya. Jadi ketika membaca Quran sayat-sayat. Yaqifu ala ru'usil ayah. Beliau berhenti pada ujung-ujung ayat. Wala yasiluha bima ba'daha, dan beliau tidak menyambung dengan ayat setelahnya. Wa in kanat muta'alliqatal ma'na biha. Sekalipun maknanya berkaitan dengan ayat sebelumnya, tetap beliau apa? Membaca seayat-seayat. Wa yajuzu qira'atuha maliki wa maliki. Dan boleh membaca Al-Fatihah yang ayat Maliki Yaumiddin, itu boleh dibaca, kata beliau, Maliki Yaumiddin. Boleh juga maknya pendek, Maliki Yaumiddin. Seperti surah An-Nas. Surah An-Nas kan maknya pendek, ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Nah, maknya pendek. Tapi kalau di Al-Fatihah kita sering baca apa? Panjang, ya. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Nah, ini panjang. Kadang orang terpengaruh Al-Fatihah, dia baca An-Nas dipanjangi juga. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Nah, dia panjangkan di An-Nas, ya, di surah An-Nas. Padahal di sana pendek, ya. Nah, dalam Al-Fatihah Maliki Yaumiddin itu boleh dibaca Maliki Yaumiddin. Boleh panjang Maliki Yaumiddin, boleh juga Maliki Yaumiddin, ya. Nah, ini boleh berarti apa? Tidak merubah makna berarti. Dan ini memang ada qiraatnya, ya. Jadi misalnya ada orang baca Maliki Yaumiddin, dia tidak salah, ya. Walaupun tidak seperti yang biasa kita dengar. Orang baca biasa apa? Maliki Yaumiddin. Jadi hal-hal yang seperti ini yang bukan merubah, ya, bacaan tidak seperti yang bisa kita dengar, tapi tidak merubah makna, dan itu juga ada qiraat dari qiraat yang lain, maka tidak mengapa. Tapi kalau diganti hurufnya, tidak ada qiraat yang seperti itu. Misalnya Alhamdulillah, tidak ada qiraat seperti itu, dan itu bisa merubah makna, ya. Maka kalau dia sebenarnya bisa dengan fasih, tapi dia tidak peduli dengan sholatnya, dia baca seperti itu, bisa jadi sholatnya apa? Tidak sah, ya. Sholatnya bisa jadi tidak sah karena dia tidak perhatikan sholatnya, padahal dia bisa membaca dengan fasih. Sekarang qiraatul muqtadi laha, ya. Bacaan makmum tentang Al-Fatihah, ya. Bacaan makmum tentang Al-Fatihah, ya. Wa yajibu 'alal muqtadi ay yaqra'aha wara'al imam fi sirriyah wa fil jahriyah aidan, ya. Dan wajib atas orang yang mengikuti, maksudnya makmum, ya,
Wajib atas seorang makmum membaca Al-Fatihah di belakang imam. Baik pada sholat sirriyah, sholat sir, sholat yang lirih, zuhur asar, wafil jahriyah, atau sholat jahar, maghrib, isya, dan subuh. Wajib makmum membaca Al-Fatihah. Ya. Wajib makmum membaca Al-Fatihah. Ya. Illam yasma' qira'atal imam. Nah, ini. Apabila dia tidak mendengar bacaan imam. Wajib dia baca Al-Fatihah apabila dia tidak mendengar bacaan imam. Artinya beliau mengikuti apa? Pendapat yang kalau imamnya membaca Al-Fatihah dan dia sudah dengar Al-Fatihah imam, dia tidak perlu baca Al-Fatihah. Jadi begini kerinciannya. Ya. Jadi para ulama sepakat makmum itu harus membaca Al-Fatihah dalam setiap rakaat sholat. Ya. Kecuali pada rakaat yang dia mendengar bacaan Al-Fatihah imam. Ya. Maka ini ikhtilaf. Maka ini apa? Ikhtilaf. Artinya begini. Berarti sholat zuhur makmum baca berapa kali Al-Fatihah? 4 kali. Sholat asar makmum baca 4 kali Al-Fatihah. Sholat maghrib sepakat para ulama makmum membaca minimal sekali Al-Fatihah di rakaat terakhir. Ya, karena dia tidak mendengar bacaan Al-Fatihah imam. Sholat isya minimal, ya, sepakat para ulama makmum membaca 2 kali Al-Fatihah. Sholat isya rakaat ketiga dan rakaat keempat. Adapun sholat subuh berarti apa? Makmum tidak membaca Al-Fatihah. Ya. Ini yang sepakat. Ini yang apa? Ini yang disepakati. Ya. Yang wajib makmum itu baca Al-Fatihah. Dan para ulama ikhtilaf tentang ketika makmum ini sudah mendengar bacaan Al-Fatihah imam. Apakah wajib juga dia membaca Al-Fatihah atau tidak? Nah, ini ikhtilaf para ulama. Yang kita sebutkan tadi apa? Yang kita sebutkan di awal tadi itu sepakat para ulama wajib membaca Al-Fatihah di tempat yang tadi. Tidak ada yang mengatakan boleh tidak baca Al-Fatihah. Jadi makmum itu harus baca Al-Fatihah di tempat-tempat yang dia tidak mendengar bacaan imam. Yang imamnya tidak baca jahar. Nah, ikhtilafnya pada apa? Ikhtilafnya adalah kalau makmum ini sudah mendengar Al-Fatihah imam, apakah dia tercukupkan dengan bacaan Al-Fatihah tersebut? Apakah atau dia harus baca untuk dirinya sendiri? Ini yang ikhtilaf para ulama, ya. Dan ikhtilaf di sini kuat, ya. Ikhtilaf di sini apa? Sangat kuat, ya. Au sakata hadza ba'da faraghihi minha saktah. Atau kata beliau wajib seorang makmum baca Al-Fatihah ketika imam itu dia diam. Dia berdiam. Jadi dia setelah baca Al-Fatihah dia diam. Dia memberikan kesempatan untuk makmum untuk baca Al-Fatihah. Liyatamakkana fiha al-muqtadi min qiraatiha, agar makmum ini ada kemungkinan untuk baca Al-Fatihah. Jadi imamnya ini sengaja setelah waladhdallin amin, imam sengaja apa? Memberikan waktu untuk makmum membaca Al-Fatihah sehingga dia tidak langsung membaca surah. Wa in kunna nara anna hadha sukut lam yathbut fi sunnah. Sekalipun kami, kata beliau, ya, walaupun kami, kata beliau, tidak melihat
bahwasanya diam di sini sebenarnya tidak ada ketentuannya dalam sunnah. Jadi begini, ya. Imam ketika waladhdallin amin untuk diam, dia diam untuk mempersilahkan makmum untuk membaca Al-Fatihah, ini tidak ada sunnahnya. Tidak ada dalilnya, ya. Tidak ada perintah untuk berdiam di sana untuk mempersilahkan makmum membaca Al-Fatihah, ya. Tapi kalau ada imam seperti itu, kata beliau, kalau ada kita bermakmum dan imamnya diam lama setelah amin, waladhdallin amin, diam lama, maka nah di situ kita ada kemungkinan membaca apa? Al-Fatihah, maka kita baca Al-Fatihah. Maka kita baca Al-Fatihah walaupun kita sudah mendengar imam baca Al-Fatihah, ya. Karena yang menjadi ikhtilaf, yang menjadi sebab ikhtilaf, ya, makmum kenapa dia boleh tidak membaca Al-Fatihah? Karena ada perintah, ya, untuk mendengarkan bacaan imam. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Ya. Apabila dibacakan Al-Qur'an, fastami'u, maka dengarkanlah, wa ansitu, dan diamlah. Nah, ayat ini memerintahkan kalau kita mendengar Al-Qur'an dibacakan, kita disuruh apa? Mendengar dan diam. Maka pada sholat juga begitu, ya. Dalil apa? Ulama yang mengatakan makmum itu tidak baca ketika imamnya membaca, ya. Jadi karena imam baca Al-Quran dan kita diperintahkan untuk mendengar dan diam, yaudah, diam dan mendengar, diam dan mendengarkan bacaan imam, ya. Adapun dalil para ulama yang mengatakan enggak harus baca Al-Fatihah walaupun imam sedang baca. Dalilnya apa? Dalilnya keumuman hadis Nabi SAW, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat seseorang kalau tidak membaca Al-Fatihah. Makanya kata ulun tadi apa? Ini ikhtilaf yang kuat, ya. Ikhtilaf yang kuat, ya. Pada bacaan makmum kalau ketika itu dia mendengar bacaan imam. Kita mendengarkan azan dulu, ya. Setelah itu kita sambung lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. La ilaha illallah. Kita lanjutkan. Kita ringkaskan yang tadi dulu ya. Bacaan makmum, bacaan Al-Fatihah makmum ya. Itu sepakat para ulama ya, kalau imamnya membaca lirik ya, seperti rakaat ketiga pada sholat maghrib, rakaat ketiga dan keempat pada sholat isya, rakaat 1, 2, 3, 4 pada sholat zuhur dan asar, itu sepakat para ulama makmum harus membaca Al-Fatihah. Tidak sah kalau dia tidak baca Al-Fatihah. Ikhtilaf para ulama tentang makmum yang sedang mendengar bacaan imam. Sedang mendengar bacaan imam. Apakah dia membaca Al-Fatihah atau tidak? Ya. Maka di sini ikhtilaf yang kuat. Ya. Ada yang mengatakan tidak. Dia tidak perlu membaca Al-Fatihah. Karena imam sedang membaca Al-Quran dan dia disuruh apa? Mendengarkan dan diam. Ini perintahnya. Dan hadis yang lain juga ada ya. Qiraatul imam, qiraatul makmum ya. Bacaan imam itu sudah mewakilkan bacaan makmum ya. Jadi karena imamnya sudah baca Al-Fatihah ya, dan didengar oleh makmum, maka bacaan Al-Fatihah imam sudah bacaan Al-Fatihah makmum sudah diwakilkan oleh imam. Makanya aminnya kan bersama ya. Dan ini juga menguatkan ya. Menguatkan pendapat ini ya. Kenapa makmum juga disuruh mengucapkan amin padahal yang membaca Al-Fatihah siapa? Imam. Karena itu Al-Fatihah untuk bersama. Sehingga aminnya apa? Bersama ya. Nah, ini pendapat pertama ya. Pendapat kedua enggak. Walaupun imamnya sedang membaca ayat ya, tapi makmum ini harus baca Al-Fatihah karena keumuman hadis tadi. Ya, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat makmum kalau tidak membaca surah Al-Fatihah. Ya. Jadi ini ikhtilaf yang kuat. Ya. Wallahu alam. Ya, pendapat yang lebih kuat yang mana? Ya. Kalau kita tanya Ustadz beda-beda nanti jawabannya. Ustadz yang ini menguatkan yang ini, Ustadz yang ini menguatkan yang ini. Ya. Tergantung. Pian coba tanya Ustadz yang lebih pian nyaman ya. Lebih pian anggap Ustadz ini lebih berilmu ya. Coba penjelasan beliau ya. Yang mana yang pian nyaman ya. Bisa pian ambil pendapat yang ada yang pian lebih dalilnya yang lebih menurut pian yang lebih kuat. Kita itu puas dengan penjelasan Ustadz ini. Ya. Oh ternyata pendapat ini yang lebih kuat karena sudah puas dengan penjelasannya. Nah itu diambil. Ya. Dan itu hujah kita nanti. Ya. Jadi kita beragama ini dengan dalil yang memang dalil itu masuk ke dalam diri kita. Dan kita merasa puas dengan itu. Dan hujah itu tegak kepada kita. Kita ambil yang itu. Tidak boleh kita misalnya kita menguatkan yang ini tapi kita ambil yang lain. Walaupun ini perkara ikhtilaf, ada mungkin perkara halal dan haram misalnya. Kita nggak boleh kita mengambil pendapat sebenarnya hati ini condong kepada yang pendapat haram tapi karena ada ulama yang membolehkan ya udah boleh berarti ya. Tidak boleh ya.
Kalau kita memang yakin dalil ini hujahnya tegak kepada kita, itulah yang kita ambil. Itulah yang kita pegangi. Ya. Tidak boleh kita, ya kalau ada ulama yang bolehkan berarti boleh. Bagi perkara halal dan haram. Ya. Tidak boleh seperti itu beragama, mengambil yang mudah-mudahnya saja, tidak boleh. Kita ambil apa? Hujah yang tegak pada diri kita. Dan itulah yang hujah yang kita sampaikan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kamu seperti ini? Ya karena dalil yang sampai kepada saya seperti itu. Dan saya memahaminya sesuai dengan apa yang dijelaskan, dan saya puas dengan penjelasannya dan masuk akal saya. Dan itulah yang saya sudah bersungguh-sungguh untuk mencari jawabannya, dan itulah yang saya pegangi, dan itulah yang saya amalkan. Maka Allah Ta'ala akan mempertanyakan itu. Ya. Nah, sedikit lagi ya. Tentang bacaan juga ya, mungkin nanti kita lanjutkan judul berikutnya, Al-Qiraah Ba'dal Fatihah ya. Bacaan setelah bacaan Al-Fatihah. Ini pertemuan berikutnya nanti insyaallah ya. Termasuk kesalahan dalam bacaan juga ya. Jadi tadi sudah kita singgung ya. Termasuk salah dalam bacaan sholat adalah bacaan makmum yang mengganggu makmum yang lain ya. Padahal makmum itu bacaannya tidak ada yang jahar. Makmum tidak ada bacaannya yang jahar. Dari takbiratul ihram sampai salam, makmum bacanya apa? Sir ya, lirih. Dan lirih itu bagaimana tadi? Dengan menggerakkan bibir dan mengeluarkan huruf. Asal keluar saja, dan itu pasti terdengar kalau kita sendirian. Pasti terdengar kalau kita sendirian, seperti berbisik. Itu pasti terdengar kalau kita sendirian di kamar, tidak ada bunyi yang lain, tidak ada yang mengganggu. Itu pasti terdengar. Dan itu minimal sirnya seperti itu. Batasan sir seperti itu. Nah, tidak boleh bacaan makmum ini jahar. Apalagi sampai mengganggu makmum yang lain. Nah, ini jelas kesalahan. Sebuah kesalahan yang fatal adalah bacaan makmum mengganggu sholat makmum yang lain. Ini salah. Dan termasuk kesalahan juga dalam bacaan imam adalah sholat subuh Jumat. Kan sholat subuh Jumat disunahkan apa? Membaca rakaat pertama surah As-Sajdah. Disunahkan bagi imam membaca di subuh hari Jumat. Subuh hari Jumat itu rakaat pertama surah As-Sajdah. Rakaat kedua surah Al-Insan. Ya. Termasuk kesalahan dalam bacaan ini adalah karena dia tidak hafal As-Sajdah, lalu dia ganti dengan surah yang lain yang ada sajadahnya. Ini satu, salah satu sudah. Kesalahan yang kedua, dia surah As-Sajdah hafal, tapi Al-Insan tidak hafal. Maka surah As-Sajdah dihafal, Al-Insannya rakaat keduanya dia ganti dengan surah Al-Ghasyiyah. Karena sama-sama di awal ayatnya apa? Hal. Ya. Kan Al-Insan hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Surah Ghasyiyah apa? Hal ataka haditsul Ghasyiyah. Karena sama-sama hal lalu diganti. Ini kesalahan kedua. Kesalahan yang ketiga yang sering juga adalah dibagi tiga. Jadi surah Sajdah itu dibagi tiga. Satu dibaca sampai sujud sajadah, bangkit. Nah, dibaca lagi sedikit dari sajadah, surah Sajdah, lalu dia ruku, sujud dan lain-lain. Habis itu bangkit dan menyelesaikan surah Sajdah. Artinya hanya dia membaca surah As-Sajdah saja dalam
sholat subuh di hari Jumat. Kesalahan yang ketiga. Kesalahan yang keempat adalah menganggap bahwasanya subuh Jumat itu yang disunahkan adalah bukan surahnya, tapi yang disunahkan adalah sujud sajadahnya. Ini salah. Padahal sholat subuh Jumat yang disunahkan apa? Baca surahnya. Itu inti dari sunnahnya. Adapun sujud sajadah, ya karena melewati ayat sajadah, maka memang disunahkan untuk apa? Sujud sajadah. Ya. Sujud tilawah namanya. Sujud tilawah atau sujud sajadah namanya. Karena karena membaca ayat sajadah, maka sunnah untuk apa? Sujud tilawah. Sehingga orang salah paham ini, ya, yang poin terakhir ini, ya. Sebagian orang menganggap subuh Jumat itu ya sunnahnya ada sujud sajadahnya, sehingga dia ganti apa? Dia ganti ayatnya, karena surah sajadah itu panjang, dia ganti dengan ayat yang lain yang ada ayat sajadahnya yang lebih pendek. Seperti misalnya surah Al-Alaq, ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kan di akhir ayat apa? Wasjud waqtarib. Nah, itu kan ayat sajadah. Coba lihat saja di mushaf. Setelah wasjud waqtarib itu ada tanda untuk sujud tilawah, ya. Nah, dia ganti dengan surah itu. Ini tidak benar. Ini tidak benar. Atau kesalahan yang lain juga adalah memaksakan diri untuk membaca surah As-Sajdah dan Al-Insan padahal tidak hafal, dengan menempelkan dua surah itu di depan, ya. Atau dengan membaca pakai mushaf dan ya kalau memang itu sekali-kali diamalkan tidak mengapa. Tapi kalau itu diamalkan terus seakan-akan itu sebuah kewajiban, sehingga harus, kalau tidak hafal ya harus ditulis di depan imam itu harus ada. Karena kalau enggak seperti itu ya subuh Jumat itu tidak sah. Atau imamnya harus kalau enggak hafal ya bawa mushaf lah sholat. Enggak, ya. Ini sunnah tapi jangan dilakukan takalluf, ya. Memberat-beratkan diri. Kalau sekali-kali tidak hafal ya pengen baca itu tidak mengapa, dia sekali-kali apa? Kan membaca ketika sholat tuh boleh kita memegang mushaf, ya. Boleh saja kita membaca dari Al-Qur'an mushaf yang kita pegang itu boleh. Tapi kalau itu dilakukan terus-menerus seakan-akan apa? Seakan-akan harusnya seperti itu. Kalau tidak surah sajadah berarti tidak subuh Jumat namanya, ya. Nah, ini tidak benar, ya. Ini apa? Tidak benar. Jadi yang benar sesuai sunnah, ya, adalah subuh Jumat di rakaat pertama itu membaca ada dua, ya. Ada dua yang sesuai sunnah. Yang pertama adalah subuh Jumat, ya, seperti yang kita jumpai di masjid-masjid. Subuh Jumat di rakaat pertama surah As-Sajdah dan ketemu ayat sajadah, maka disunahkan untuk sujud tilawah. Di rakaat kedua membaca surah Al-Insan, dan itu dibaca sampai selesai. Ini sudah betul menurut sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Dan sesuai sunnah juga kalau seseorang membaca surah As-Sajdah di rakaat pertama walaupun dia tidak sujud tilawah, dia baca surah Sajdah sampai habis dari alif lam mim sampai yaumal fathi la yanfa'u iman yanfa'ul sampai wantawir inni muntazirun, ya. Sampai situ dia baca sepenuhnya tanpa sujud tilawah. Di rakaat kedua dia baca Al-Insan sepenuhnya, ini juga sesuai sunnah. Makanya ulun sering mengunjungi sering menemui, ya, di Masjid Jami'ah Islamiyah Madinah, ya.
imamnya sengaja tidak sujud tilawah untuk menerangkan kepada makmum bahwasanya yang sesuai sunnah itu yang seperti ini. Ya. Bahwasanya bukan karena sujud tilawahnya. Subuh Jumat itu bukan karena sujud tilawahnya, tapi karena apa? Karena surahnya. Ya. Jadi sujud tilawah atau tidak itu tidak masalah. Yang penting sunnahnya apa? Baca rakaat pertama surah Sajadah, baca yang rakaat kedua adalah surah Al-Insan. Adapun sujud tilawah itu hadis yang lain lagi. Ya. Karena ada anjurannya ketika kita melewati ayat Sajadah kita sujud, maka kita sujud. Tapi bukan sebuah paket dari sholat subuh di hari Jumat harus ada sujud tilawahnya, tidak. Ya. Jadi bisa dipahami ini ya. Ya. Nah ini salah paham tentang ini akan menimbulkan kesalahan-kesalahan yang lain. Jadi dikira orang subuh Jumat itu harus sujud sajadah, sehingga ayat apapun yang dibaca, yang penting ada sajadahnya, tidak masalah. Enggak, ya. Bukan itu. Ya. Yang sunnahnya adalah baca surahnya. Ya. Yang ditekankan itu baca surahnya. Kita berikan waktu untuk sesi tanya jawab 1, 2, 3 pertanyaan. Ya. Kalau ada silahkan, kalau tidak ada kalau bisa kita jawab, kalau tidak bisa mungkin pian bisa tanya kepada ustadz yang lain. Ya. Atau kita jadikan jawabannya di pertemuan berikutnya. Nggih. Nggih jamaah salat. Kondisi kita belum bepergian misalnya masih di rumah, tapi khawatir di perjalanan itu sulit kesulitan, misalnya kan naik bis, nah masuk zuhur ya, tapi berangkatnya soalnya jam 2 jam 3, dan kita khawatir bisnya nggak terus kita singgah, tidak waktu sholat asar, mungkin maghrib ada singgah, boleh nggak kira-kira kita menjamak dari rumah? Pada asalnya tidak boleh. Menjamak di rumah itu pada asalnya tidak boleh. Para ulama mengatakan tidak boleh kalau dia belum safar. Karena yang membolehkan jamak itu apa? Safarnya. Kalau hanya sekedar niat saja tidak boleh. Seseorang menjamak hanya sekedar niat saja. Apalagi safarnya masih jauh, ya. Dia safarnya misalnya habis asar. Dia tahu safarnya habis asar, dijemput oleh travelnya habis asar. Sholat zuhur di masjid, dia jamak. Sholat zuhur, habis zuhur salam langsung sholat asar. Ini tidak boleh. Nah, ada sebagian ulama yang membolehkan. Di antaranya Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, kata beliau, boleh seseorang itu menjamak walaupun belum safar ketika memang sudah siap untuk safar. Artinya sudah mau berangkat. Ya, sudah mau berangkat dan itu memang dibutuhkan. Seperti tadi, ya. Kalau itu memang dibutuhkan kan, seperti cerita Bapak tadi, ya. Bisnya ini mau berhenti ketika waktu maghrib. Padahal berangkatnya sebelum zuhur misalnya, nggak bisa sebelum asar ya, berangkatnya habis zuhur ya, sebelum asar ya. Jadi ini kita kalau tidak sholat asar di sini repot ya, bisnya ini nggak bisa. Sebenarnya bisa aja Pak sholat di dalam mobil ya. Kalau memang supirnya apa tidak mau singgah ya. Tapi memang ada sebagian ulama, dan ini pun kalau dibutuhkan tadi. Dan ini pun kapan dilakukan? Ketika sudah siap, ya, barang sudah di packing, sudah siap, tinggal berangkat. Nah, itu baru ada ulama yang membolehkan. Itu pun masih ada ulama yang membolehkan. Ya. Walaupun sebenarnya banyak ulama yang tidak membolehkan. Jadi ketika berhajat dan dilakukannya memang betul-betul sebelum berangkat. Sudah siap dan mobil sudah dinyalakan, dan takut tidak ada
atau mau cepat-cepat tidak akan singgah lagi, ya. Baru ini ada ulama yang membolehkan, dan ini pun masih ada ulama yang membolehkan, ya. Artinya untuk berhati-hati, kalau bisa jangan dilakukan, ya. Dan kalaupun tidak mau berhenti supirnya, supir bis dan yang lain, sholat di mobil, ya. Sholat di mobil, ya. Karena boleh seseorang sholat di atas kendaraan kalau memang tidak memungkinkan dia untuk turun, ya. Tidak memungkinkan untuk dia turun, ya. Wallahu a'lam, ya. Nih. Bagaimana kalau misalnya kita itu sebagai makmum setelah masjid dan imamnya itu ada kesalahan yang merubah makna Al-Fatihah, misalnya kayak huruf K dan H tadi atau lain yang tidak benar. Nah, apakah itu mempengaruhi keabsahan kita sebagai makmum sholatnya atau bagaimana sebaiknya kita lakukan? Iya. Bacaan imam itu berpengaruh kepada keabsahan sholat makmum, ya. Kalau makmumnya yang fasih, ya. Tapi kalau sama-sama tidak fasih, imamnya tidak fasih, makmumnya tidak fasih, maka mereka semua sah, ya. Tapi kalau ada makmumnya yang fasih, imamnya tidak fasih, imamnya salah bacaannya dan merubah maknanya, maka kita makmum yang fasih tahu kesalahan imam ini fatal, maka kita boleh keluar dari jamaah tersebut. Kalau ditakutkan fitnah, maka kita tinggal niat mufaraqah. Ada istilah dalam fikih itu niat mufaraqah, ya. Niat berlepas dari imam. Jadi dia sholat untuk menghilangkan, untuk tidak terjadi fitnah aja, dia sholat seperti imam sholat, tapi dia sholat sendirian sebenarnya, ya. Dia baca Al-Fatihah, dia baca ayat, ya. Dia selesaikan sendirian, tapi berusaha untuk menyamai imam, untuk menghindari terjadinya fitnah. Tapi jangan lagi ke situ. Sudah tahu imamnya seperti itu, jangan lagi sholat di situ, ya. Karena berpengaruh kepada keabsahan kita yang makmum yang lebih fasih, ya. Tapi kalau makmumnya juga tidak fasih, tidak masalah. Imamnya tidak fasih, makmumnya tidak fasih, sholat mereka sah. Sholat mereka sah. Makanya kata Nabi Ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Yang menjadi imam sebuah kaum yang lebih qari membaca Al-Quran. Nah, yang lebih qari ini adalah yang lebih fasih. Yang lebih fasih, ya. Dan kadar fasih tadi, kadar fasih adalah bacaannya tidak merubah makna. Kadar fasih itu adalah bacaan tidak merubah, bukan paling bagus bacaannya, tidak. Paling mantap hurufnya, tidak. Kalau paling mantap hurufnya, ulun tidak bisa jadi imam. Di belakang ulun ada Ustadz Aiman, tidak bisa ulun jadi imam, ya. Karena jauh, ya, bacaan Ustadz Aiman fasih luar biasa, ulun masih banyak salah-salahnya. Tapi minimal bacaan ulun tidak merubah makna. Jadi Ustadz Aiman boleh-boleh saja bermakmum dengan ulun, walaupun sebenarnya beliau jauh lebih fasih, ya, daripada ulun, ya. Tapi yang minimal kadar fasih tidak merubah makna itu, ya. Jadi bukan berarti ana lebih fasih berarti tidak boleh ada imam yang kadarnya kefasihannya di bawah ana, ya, di bawah saya. Tidak seperti itu, ya. Kalau bacaannya sudah benar, tidak merubah makna, sudah. Itu sudah kadar minimal fasih yang kita boleh bermakmum dengannya, ya. Ada lagi pertanyaan terakhir yang sudah kemana-mana. Ini dua lagi. Ini Bapak dulu. Ini.
Oke. Saya tanyakan dulu terkait dengan sholat kita sebagai masbuk, masbuk yang kondisinya itu saat bertanya sir imam. Saat sir, imamnya sir. Misalnya rakaat keempat, bagi imam itu kita masbuk, ataupun sholat misalnya zuhur asar gitu ya. Kalau kita menemui imam dalam keadaan ruku, apakah itu tetap dianggap satu rakaat? Ya. Jadi batasannya Bapak, kalau bertemu bersama dengan imam, sempat bersama dengan imam pada ruku, maka dapat satu rakaat. Ya. Jadi misalnya imam ya, kita datang nih masuk masjid, imamnya Allahu Akbar. Kita masuk shaf, kita sempat Allahu Akbar. Sempat ruku bersama imam, berarti dapat satu rakaat. Dapat satu. Tapi kalau tidak sempat beruku sama imam, jadi imamnya ruku, kita datang, kita ruku apa? Kita ruku Allahu Akbar, tapi imam sami Allah yang beda. Ini apa? Dia tidak dapat satu rakaat. Jadi batasnya dapat satu rakaat kapan? Ruku bersama imam. Ruku bersama imam. Kalau tidak sempat ruku bersama imam, walaupun dia sudah ruku, tapi gini anunya, imamnya bangkit, dia ruku, ini tidak dapat satu rakaat, dia harus tambah rakaatnya, dia masbuk. Ya. Jadi seperti itu. Kewajiban Al-Fatihah gugur. Ya. Jadi kita langsung ngikut imam itu memang disuruh langsung ikut imam. Ya. Ketika jadi makmum itu gerakan imam diikuti. Ya. Jadi Al-Fatihah kita gugur. Ya. Walaupun sholat jahar dan sir, ketika kita menemui imam itu ruku, kita langsung ikut ruku. Ya. Kita langsung ikut ruku. Ya. Dan kewajiban Al-Fatihah tidak wajib lagi. Ya. Karena memang kita disuruh untuk mengikuti gerakan imam. Ya, terakhir. Bolehkah saat terakhir sholat baca doa banyak? Contohnya mendoakan anak, orang tua, dan di akhirnya membaca Iya, memang di sujud itu diperintahkan untuk memperbanyak doa. Dan ini ada hadisnya ya. Fa'aksiru fihi ad-du'a ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara hamba dengan Allah itu paling dekat ketika sujud. Fa'aksiru fihi ad-du'a. Maka perbanyaklah ketika sujud, perbanyaklah doa ya. Maka disunahkan untuk memperbanyak doa ketika sujud. Namun jangan diartikan ini hanya sujud terakhir, tidak. Sebagian orang kesalahan apa? Dia memperbanyak doa hanya sujud terakhir saja. Padahal ketika sujud semuanya, semua sujud. Ya. Jadi kadang kita apa? Sholat cepat. Di akhir sujudnya lama sekali. Ini apa? Salah paham doa ketika sujud. Dikira apa? Sujud terakhir. Padahal di semua sujud untuk diperintahkan untuk memperbanyak doa ya. Boleh saja memperbanyak doa apa saja silahkan ya. Tapi jangan beranggapan selain doa yang doa sujud khusus, jangan beranggapan kita membikin sendiri. Oh ini saya sunnahnya baca ini, bikin sendiri sunnah sendiri, enggak ya. Silahkan baca doa bebas saja ya. Doa apa saja silahkan, dan yang paling bagus adalah doa yang ada di Al-Quran dan di hadis-hadis Nabi SAW. Dan jangan membuat doa khusus pada sujud, kecuali memang yang ada dikhususkan. Jadi doa-doa yang lain silahkan, tapi tidak dianggap apa? Itu khusus untuk sujud. Enggak ya. Doa khusus untuk sujud ada, tapi doa tambahannya silahkan bebas saja. Ya. Ganti-ganti silahkan. Cukup? Ya, kita cukupkan ya. Kalau ada pertanyaan lain ya insya Allah kita lanjutkan di
pertemuan berikutnya ya insyaallah, karena sudah malam. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat ya, menambah kekhusyuan dalam salat kita, menambah ilmu yang bermanfaat yang kita amalkan, dan memperbaiki salat kita ya, ibadah kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita ya, dan memberikan kita keistiqomahan dalam ketaatan sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.